Pemberontakan besar melawan otoritas, mengabaikan ketetapan Tuhan. Dan yang paling mengejutkan, semua ini terjadi dari dalam perkumpulan itu sendiri, dari mereka yang dekat dengan hadiratnya, dekat dengan mezbah yang kudus. Bukan karena kebencian, tapi karena iri hati, ambisi, dan haus posisi. Inilah kisah tentang Korah, seorang Lewi, pelayan Tuhan. Alkitab mencatat, ia bukan orang biasa. Korah dipercaya melayani di hadapan Tuhan, tapi di balik kedekatannya, ada hati yang mulai berubah. Ia melihat ada yang lebih tinggi darinya. Dan sejak saat itu, perbandingan mulai tumbuh. Mengapa bukan aku? Iri hati tidak lagi diam. Ia berubah menjadi ambisi. Ambisi yang dibungkus dengan kata-kata rohani. Bukankah seluruh umat itu kudus? Tapi di balik kata-kata itu, ada keinginan untuk naik, untuk mengambil posisi yang bukan miliknya. Dan perlahan, ia mulai menarik orang lain, membisikkan pemikiran yang sama, menanamkan rasa tidak puas, hingga banyak orang mulai berdiri di pihaknya. Mereka datang melawan Musa dan Harun, menantang otoritas yang telah ditetapkan Tuhan. Suasana menjadi tegang, tidak ada teriakan. Tapi semua orang tahu, ini bukan hal kecil. Musa tidak melawan, ia tersungkur, sujud di hadapan Tuhan, dan berkata, Tuhan sendiri yang akan menunjukkan siapa yang dipilihnya. Maka sebuah ujian ditetapkan. Mereka semua membawa pedupaan, berdiri di hadapan Tuhan, menunggu jawaban dari langit. Detik demi detik berlalu, sunyi, tegang. Lalu, sesuatu yang belum pernah terjadi. Tanah mulai bergetar, retakan kecil muncul. Orang-orang mulai panik, mundur, berteriak, tapi sudah terlambat. Tanah itu terbelah dan menelan Korah bersama semua yang ada padanya. Hidup-hidup masuk ke dalam kegelapan. Jeritan terdengar, lalu lenyap. Tanah menutup kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun belum selesai. Api turun dari Tuhan, menghanguskan mereka yang ikut dalam pemberontakan. Dalam sekejap, semuanya berakhir. Sunyi, debu beterbangan, dan ketakutan menyelimuti seluruh umat. Dari kisah ini, kita belajar sesuatu. Pemberontakan tidak selalu dimulai dari luar, tapi dari dalam. Dari hati yang tidak puas dengan perannya, iri hati yang dibiarkan, ambisi yang tidak dikendalikan, dan keinginan untuk mengambil posisi yang bukan miliknya. Karena pada akhirnya, bukan posisi yang meninggikan seseorang, tapi hati yang tetap tunduk kepada Tuhan.